masyarakat saya, masyarakat pegunungan yang ada di kabupaten, yang ada di Provinsi Induk, baik itu yang ada di Kerom, yang ada di kota, yang ada di Kabupaten Jayapura, juga ada di Yapen, di Biak, semua. Ya, intinya kami semua orang gunung yang ada di Provinsi Induk ini, pertama tetap kita menjaga semua situasi, menjaga, menciptakan kondisi yang aman, kondisi yang nyaman untuk semua suku, agama, ras yang ada di Provinsi Induk ini. Yang kedua, saya himbau kepada semua anak-anak kita yang ada, ya statement disampaikan oleh salah satu kepala daerah. Ya, pertama saya mau sampaikan bahwa kita tidak harus merespon berlebihan, tapi saya mau sampaikan juga kepada kita sebagai pemimpin yang ada di Provinsi Induk ini untuk tidak mengotak-otak perbedaan suku, agama, ras. Kita sebagai pemimpin tidak boleh mengkotak-kotakan itu. Karena jangan di saat politik saja kita membutuhkan suara-suara dari suku A, suku B, tapi setelah kita sudah menjabat, terus kita melupakan itu. Ini kan tidak boleh. Hari ini saya berbicara sebagai tokoh orang pegunungan. Ya, jangan terus mengkerdilkan kami masyarakat pegunungan. Kami masyarakat pegunungan hadir di Provinsi Induk ini juga punya kontribusi. Kami juga ikut membangun kabupaten, baik kota, kabupaten Kerom, kabupaten Jayapura, kabupaten di mana saja kami ada. Kami juga tahu diri. Kami juga tahu diri. Untuk itu sebagai tokoh pegunungan saya himbau kepada semua masyarakat Papua, terutama kami punya masyarakat dari pegunungan, mari tetap kita bersatu. Tidak boleh kita dipecah-pecahkan dengan suku yang lain. Mari semua suku kita adalah satu di dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada perbedaan. Sekaligus sebagai pemimpin, ya kita tidak boleh ada perbedaan. Saya di Kabupaten Jayapura, terlepas sebagai tokoh tapi sebagai bupati, ya butuh moto saya jelas, kasih mempersatukan perbedaan. Tidak ada perbedaan suku, agama, ras di kabupaten ini. Semua punya hak yang sama. Dan kami sebagai pemimpin tahu hak masyarakat adat itu seperti apa, hak non Papua seperti apa, hak masyarakat Papua yang bukan asli dari sini seperti apa. Kami tahu itu. Dan itu biar terjadi dalam kebijakan-kebijakan kami dalam pemerintahan. Jadi untuk itu sekali lagi sebagai tokoh orang pegunungan saya himbau kepada masyarakat saya di pegunungan, masyarakat pegunungan di Kabupaten Jayapura, di kota Jayapura, di Kerom dan lain sebagainya yang ada di kabupaten lain. Mari tetap menjaga komitmen kita untuk membangun provinsi yang ada ini. Dan juga kami kalau dibilang bahwa ya dipulangkan apa, kami tidak datang menetap hanya sekedar. Kami bangun rumah, kami beli tanah, kami tinggal hidup di atas tanah ini. Ya. Kami di daerah-daerah pegunungan, tokoh-tokoh pegunungan juga tidak pernah mengkerdilkan. Semua suku agama yang ada, kami anggap itu bagian dari keluarga besar. Untuk itu, mari saya harap untuk statement-statement membedakan orang gunung, orang pesisir, orang pendatang, ini harus kita kubur. Itu rasis yang tidak boleh ada di kabupaten, di provinsi ini. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh punya jiwa seperti itu. Harus merangkul semua. Kalau ada kesalahan, mari kita hadir dulu, buka diskusi, buka ruang, bicara dengan mereka. Supaya ke depan tidak ada lagi palang, memalang, gejolak segala macam. Ya, saya pikir kalau masalah demo ya undang-undang berikan jaminan itu. Tidak hanya demo, dan demo hari ini kan rata-rata kan anak-anak mahasiswa, dan orang demo memang karena memang ada hal bagi mereka bahwa ada kebijakan yang salah. Ya, itu ada ruang di mana itu ruang itu adalah ruang para TNI Polri yang selama ini dengan mereka yang bisa ini. Jadi kalau kita bilang terus pulangkan ini, kami datang bukan masyarakat pegunungan datang di sini bukan hanya untuk sekedar sementara, tidak. Kami datang membeli tanah, kami bangun rumah di sini, ikut membangun kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Induk ini. Untuk itu sebagai tokoh saya himbau kepada semua masyarakat pegunungan yang ada di Provinsi Induk tetap fokus membangun kabupaten masing-masing dan tetap ada dalam satu komando. Tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada rasis kepada suku-suku lain. Walaupun kami dibilang begini dan begitu, jiwa kami tetap besar. Kami bukan orang-orang yang kerdil, orang-orang yang tidak punya nilai, tidak punya harga diri. Kami memiliki kekuatan, harga diri kita cukup kuat untuk itu. Untuk itu mari saya pikir ya kita berpikir positif atas statement disampaikan oleh salah satu kepala daerah. Berpikir positif saja, jangan kita berpikir negatif akhirnya membuat perpecahan di dalam kita sebagai orang Papua sendiri. Kami orang Papua, suku yang sama, agama, ras yang sama.
tidak boleh ada perbedaan itu. Ya, kalau kita sudah bikin lakukan perbedaan, maka kita sudah membangunkan perpecahan di dalam negara yang besar ini. Negara hadir untuk semua suku, agama. Bhinneka Tunggal Ika itu jelas, berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk itu sekali lagi kepada semua anak-anak saya, masyarakat pegunungan yang ada di Provinsi Induk, tetap satu, berpikir untuk bangun kabupaten masing-masing dan berpikir bangun provinsi yang ada ini. Tidak boleh ada perpecahan, walaupun banyak isu sana sini, kita tetap bersatu untuk membangun. Kita ada di sini. Kita datang bukan sekedar datang membangun rumah untuk sebentar waktu. Kami sudah lahir, besar, beranak cucu di kabupaten di Provinsi Induk ini. Kami sudah beli semua rumah tanah. Ya, kami akan tinggal sampai mati di sini. Kita tidak mungkin akan bawa naik ke gunung sana untuk dikubur. Kami ada di sini tetap ini. Saya minta kepada kita semua, tidak boleh dengan statement-statement kepala daerah yang lain, jangan anak-anak membuat situasi-situasi yang tidak bagus. Tetap berpikir positif. Sekalipun kami dibilang begini, tetap jiwa kita besar. Karena kami dibentuk di alam yang besar, alam yang penuh dengan tantangan. Dan kami sudah terbentuk dengan jiwa-jiwa yang besar. Kita tetap menerima, sekalipun kami dibilang sana-sini, tetap jiwa kami tetap besar untuk membangun provinsi ini. Bersatu untuk membangun. Tapi sini saya mau sampaikan, mari jangan sebagai pimpinan daerah, saya harap tidak lagi mengeluarkan statement mengkotak-kotak suku, agama, ras, itu tidak boleh. Karena kita pemimpin artinya semua harus bersatu. Tugas pemimpin kan merangkul semua, perbedaan itu biasa. Lawan politik itu biasa, tapi harus bersatu. Tapi jangan di saat politik saya kita minta suara dari gunung, tapi setelah jadi terus kita kasih tinggal. Itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Itu bukan pemimpin yang benar. Pemimpin harus mampu merangkul. Kalau kemarin dia lawan politik, jadi